Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan satu perhelatan yang saya anggap bahwa ini luar biasa, yaitu bedah buku karangan Profesor Alaidin Koto MA yang berjudul Bertanya Kepada Allah. Dan alhamdulillah peserta cukup antusias sampai pertanyaan-pertanyaan melebihi dari apa yang diharapkan. Bahkan waktu pun yang tersedia terpaksa harus menambah beberapa menit ke depan. Dan tentunya kegiatan ini, kegiatannya ditaja oleh ICMI, Orwil Provinsi Riau. Insya Allah kita akan mengadakan kembali hal yang serupa, tetapi mungkin kolaborasi beberapa pengarang yang diberikan tema menata Riau, menatap Indonesia. Dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan dalam waktu yang tidak begitu lama, sebelum akhir tahun ini insya Allah. Pak Prof, ini alhamdulillah kegiatan tadi sudah terlaksana dengan baik. Dan apa yang menjadi harapan ke depan sebagai Ketua ICMI Orwil Provinsi Riau? Ya, kita memang bersyukur ya, kegiatan bedah buku ini berjalan tidak hanya lancar, tapi alhamdulillah suasana memang sangat hidup dan berkembang. Diskusi itu yang diharapkan ke depan adalah hal-hal yang seperti ini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilmiah tapi tidak terlalu ilmiah kali, dan tidak memancing kita untuk berpikir kritis. Ini perlu dikembangkan oleh ICMI dari waktu ke waktu. Salah satu tugas daripada ICMI itu adalah bagaimana memancing, mengajak dan memancing terutama para generasi muda berpikir kritis, memberikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan yang nampak yang terjadi di tengah-tengah kita. Saya sendiri tidak mengira kalau kegiatan kita ini begitu, alhamdulillah begitu hidup ya, suasananya. Kita harapkan di masa yang akan datang ya seperti yang tadi. Dan insya Allah sekarang sedang digarap buku yang tadi ditangkan oleh Pak Bendara, Pak Haji Mansur. Kita sedang menggarap buku dengan judul Menata Riau, Menatap Indonesia. Kita berencana sampai akhir tahun ini buku itu sudah jadi, dan kan kita buat acara seperti ini juga. Kita meminta para cendekiawan intelektual kita yang ada di Riau menuangkan ide-ide cemerlangnya, pikiran-pikiran cemerlangnya untuk Riau secara khusus dalam rangka menatap Indonesia. Jadi dari Riau untuk Indonesia. Dan itu juga kita mohon doa lah pada kita semua supaya semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Ya, negeri kita ini sedang membutuhkan pikiran-pikiran kreatif, pikiran-pikiran konstruktif dari kita semua. Kita jangan menjadi penonton, tetapi jangan juga menjadi orang yang hanya pandai menyalahkan tapi tidak tahu memberikan solusi yang terbaik untuk negeri kita. Saya kira demikian ya. Terima kasih. Satu hal Prof, ketika akan dilaksanakan kegiatan ini, saya teringat ketika saya masih SMP dulu, itu tahun 70-an. Dulu tahun 70-an, tepatnya 73, 74, 75, 76, saya tuh paling suka membaca buku karya orang Sumatera. Saya baca buku Hamka. Yang pertama saya baca dulu waktu SMP itu Tenggelamnya Kapal Pandemi. Novel beliau ya? Iya. Ada Layar Terkembang yang kalau tidak salah itu dari Sultan Takidia Ali Sahbana. Kemudian Armin Pane, Lesuman Hasibuan, kemudian Ahdiat Kartamiharja.
Dan saya ingin rasanya mengembalikan suasana itu ke di era sekarang ini. Karena ya dulu kan saya cuma bisa membaca, Prof. Nah sekarang pengen rasanya juga kalau bisa, karena saya sudah hidup di Riau ini, Sumatera ini, bagaimana agar bisa mengembalikan, kita membuat sebuah legacy atau warisan, mengembalikan kejayaan Sumatera, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun dengan Riau yang tidak bisa kita pisahkan. Ini lahir para penulis-penulis handal, ya sehingga ada kesinambungan. Karena seolah-olah ini ada kesan terputus ini. Iya. Ya zaman siapa namanya Arvin Pane, Sanusi, siapa lagi namanya Hamka, Suman Hasibuan, Adiat Kartami Harja, Habib Yasin, seolah-olah ini ada semacam generasi yang terputus. Oleh karena itu mungkin ada baiknya ICIMI ini mempelopori ya literasi menulis, membangkitkan semangat para cendekiawan untuk menulis, dan bukan hanya menulis sebenarnya, yang paling penting sebenarnya membaca itu. Nah, itu barangkali saya teringat tahun 70-an itu. Ya, tentu kedua-duanya. Kalau tidak ada yang tulis tentu nggak ada yang bisa dibaca. Iya. Saya ingat waktu saya di Sulawesi, di Makassar, saya pernah naik bus dari waktu itu namanya Ujung Pandang untuk saya sana. Sekarang sudah Makassar. Ujung Pandang saya naik terus ke Bantaeng. Ada bapak-bapak kalau sekarang waktu itu umurnya seperti umur saya sekarang lah. Jadi ya bapak-bapak itu begini. Saya tanya bapak apa cita-cita bapak yang belum sampaikan. Katanya dua. Saya berdoa kepada Allah sebelum mati. Naik haji. Ada dua hal. Yang pertama naik haji ke Mekah, yang kedua ke Bukit Tinggi gitu ya. Ke Bukit Tinggi. Saya bilang kalau naik haji sudah tahulah kita semua. Ada apa dengan ke Bukit Tinggi? Rupanya gara-gara dia membaca buku-buku termasuk Tenggelam Kapal Mandar atau mungkin Siti Nurbaya. Keduanya jadi Siti Nurbaya, tenggelamnya Kapal Mandar di bawah lindungan Ka'bah itu. Bawah lindungan Ka'bah. Jadi dia membayangkan Bukit Tinggi itu kayak apa gitu. Jadi apa namanya, dari situ betul seperti kata Pak Haji tadi, kita coba membangkitkan itu kembali. Ya paling tidak kita memancing gairah menulis, gairah membaca. Kalau kita rujuk sampai di Riau, di negeri Melayu, seperti Raja Ali Haji, itu membuat karya-karya yang sangat monumental. Itu sementara beliau-beliau tuh seperti Raja Ali Haji kan juga dari Bugis sebenarnya, dari Sulawesi. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Sumatera itu dengan Bugis itu menyatu ya. Jadi tradisi literasi, membaca, menulis ini perlu kita kembangkan. Kita memang prihatin menengok di negeri kita ini. Kalau kita tengok negara-negara maju itu, anak-anaknya kalau pergi ke pustaka bawa buku segini pulang. Kita dengan bawa buku ke pustaka aja enggak. Pustaka besar-besar, coba tengok pustaka daerah itu kan. Jadi masa jadi monumental aja ya. Jadi monumental saja. Tapi paling tidak tongkrongan buildingnya itu, pustaka itu paling tidak sudah memancing keingintahuan lalu keingin berbuat menulis. Menulis sebenarnya itu tidak sulit, asal mau memulai saja. Iya. Saya memulai. Segala sesuatu itu memulainya yang tidak, yang payah itu memulai. Mulai saja, dia akan jalan. Kemudian saya berpikir, Prof, ke depan ini bagaimana kalau misalnya kita sesekali mengambil momen itu di perpustakaan, back to library. Jadi kita kembali ke perpustakaan. Ya, sehingga ya terpancing juga yang anak-anak kita, ya adik-adik kita, saudara-saudara kita untuk datang ke perpustakaan ini. Karena kan sayang sekali sebenarnya kalau tokoh-tokoh kita, legendaris kita sudah menulis buku seperti tadi tentang siapa namanya Raja Ali Haji, kemudian Suman Hasibuan, Suman HS sudah membuat buku. Kemudian kita tidak baca, kan sayang sekali. Oleh karena itu mungkin kapan-kapan ICIMI juga bisa melaksanakan kegiatan di perpustakaan atau Puswil yang sudah disediakan oleh pemerintah Provinsi Riau. Iya. Jadi ini sebenarnya bukan kebetulan ya, tapi Allah yang mendesain. Buku kumpulan antologi puisi saya sudah terbit lagi yang ketiga.
Insya Allah nanti kita akan gelar di perpustakaan. Yayasan Al-Manar, enggak? Oh, di Yayasan Al-Manar. Oh ya, Al-Manar. di tempat pendidikan Di tempat pendidikan. Lembaga pendidikan Dan ya. itu karena kita sudah bekerja sama dengan Yayasan Al-Manar. Kita akan gelar di situ. Kita minta para penyair handal kita di Riau untuk tampil di situ nanti ya. Jadi mulai dari hotel, dari perpustakaan apalagi turun ke masyarakat supaya mulailah hendaknya bangkitkanlah kembali semangat menulis, semangat membaca itu. Rupanya salah satu sifat Nabi yang namanya fatanah itu cerdas. Rupanya salah satu ciri orang cerdas itu adalah orang yang pembelajar. Jadi kalau orang cerdas suka belajar, ya tambah cerdas. Iya. Nah, inilah bagiannya dimaksud dengan masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat pembelajar. Jadi, nah kita memancing itu, dan insya Allah kalau kita sudah berbuat, nanti ada aja nanti yang mensampurnya nanti. Kan kita diperintahkan juga kan menuntut ilmu, mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Kan tidak ada jeda sebenarnya untuk ini ya, membaca, menulis. Kita kan bisa belajar, cari ilmu, bukan sekolah. Ya, sekolah itu ada batasnya. Tapi kalau belajar, makanya setinggi apapun sekolah, walaupun umur sudah tua sekalipun, tapi yang namanya belajar tetap. Karena kualitas diri itu di sisi Allah adalah orang berilmu. Allah mengatakan tidak sama orang berilmu dan orang tidak berilmu. Sampai kapan belajarnya? Ya sampai tidak bisa lagi belajar. Kira gitu. Iya, baik, Prof. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita telah laksanakan ini diberikan amal ibadah. Amin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk banyak. Ya. Bukan hanya kepada kita tapi pada umat. Ya, terutama lagi pada untuk generasi muda kita. Insyaallah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رسمتك يا حبيبي في خيالي